Pangeran Suryalaga adalah nama lain dari Mbahku Cirebon atau Mbahku Sangkan, yaitu Pangeran Cakrabuana. Mbahku Sangkan pernah melakukan semedi atau bertapa di tempat yang sekarang diberi nama Lagasari untuk mensucikan diri dan memohon petunjuk dari Gusti Allah. Kemudian setelah selesai bertapa, Mbahku membuat 2 buah sumur yang diberi nama Sumur Jago dan Sumur Kejayan. Adapun mabaroknya yang masih dikeramatkan sampai saat ini berupa 2 buah kuburan yang dikenal dengan sebutan Makam Keramat Pangeran Suryalaga. Pada siang ini kami berziarah Makom Pangeran Suryalaga, Lagasari, Cirebon, di Desa Wansat Kidul, Sultan Timur. Ini yang dinamakan Lagasari, termasuk karomah, makam karomah, termasuk tapakannya leluhur kita, sesepuh kita Cirebon, yaitu Pangeran Cakrabuana, Mbahku Sangkan, Pangeran Suryalaga. Jadi yang nama Lagasari itu artinya laga itu tempat, sari itu bau harum. Jadi tempat yang harum baunya, tempat bersemedi wali, termasuknya semenjak dulu di sini jadi tapakannya Pangeran Suryalaga. Kuburan 2 ini, yang satu bukan kuburan manusia, yang sebelah situ kuburan yang besar, pedang kangkam. Pedang kangkam itu pedangnya Mbahku Cirebon, andalan, bisa disebut namanya golok cabang. Jadi yang namanya laga itu namanya itu tempat sarnya itu ganda harum, jadi wangi. Jadi siapa orang yang ingin harum, namanya harum wibawanya, itu ya sering berziarah ke Lagasari. Yang dinamakan Sumur Jago namanya. Sumur Jago itu ini juga bikinan Kiku Cirebon semenjak kurang lebih ya 500 tahunan. Jadi semenjak Mas Dan ini Sumur Jago namanya. Jadi arti jago itu bukan jago termasuk ke binatangnya, jago namanya sumur jago. Dibikin dengan pojok 4 itu. Jadi mempunyai arti. Pojok 4 itu ya artinya seperti orang Islam itu menunjukkan mempunyai kitab 4 warna itu. Dari 4, dari 1 kitab Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Jadi 4 itu mengandung arti. Dan juga 4 itu imam yang masyhur dianut orang sedunia, mujtahidin, itu 4 juga. Seperti Imam Syafi'i, Madhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Jadi 4 ini mempunyai arti. Di Sumur Jago ini sumur yang segi 4 buatan dari Ibu Cirebon. Juga
termasuknya khalifah. Termasuk khalifah itu 4 juga. Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin yang satunya Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali karena wajah. Jadi 4 juga. Jadi ini mengandung arti 4 pojok ini, 4 kitab, 4 imam, dan 4 termasuknya itu sahabat dari Imam Syafi'i. Jadi ini juga niki, ini namanya sumur Kejayan. Sumur Kejayan itu sumur bikinannya Paman Cakrabuana, Kiku Cirebon juga. Jadi di sana sumur Jago, di sini sumur Kejayan. Malah sumur Kejayan ini namanya tiga nama. Dinamakan sumur Kejayan, sumur Tegapati, sumur Blerek. Mempunyai arti. Jadi kalau sumur Kejayan itu termasuknya supaya hidup di dunia mendapatkan jaya, iman Islamnya itu jaya. Artinya jadi sumur Kejayan. Juga termasuk sumur Blere namanya. Blere itu mandi, ucapannya lebih mandi. Jadi seperti ular Blere itu yang paling mandi menurut saking orang sini namanya ular Blere, ular pelang katanya itu. Jadi namanya sumur Blere. Jadi harus doanya mandi, ikhlas kepada Allah yang memberikan doa begitu. Juga dinamakan sumur Tegapati. Maksudnya itu orang itu tidak takut mati, itu dia takut. Artinya terserah kepada Allah. Jadi pati itu tidak takut apan malam, apan siang maupun di mana saja. Yang penting mati Islam, membawa iman, itu artinya. Jadi Tegapati itu jadi pulang dari dunia ke alam baka, itu artinya tega, karena dunia ini hanya sebentar, nggak lama. Waktu semenjak Kiku Cirebon Girang membuat sumur Kejayan ini sudah jadi, lalu Kiku Cirebon membaca surat Al-Quran, Anasobabana ma'ang soban. Akhirnya keluar air seperti begini dulunya tuh. Akhirnya sudah jadi sumur. Sebetulnya ini sumur ini enggak bundar begini, pojok 4 lagi. Jadi pojok 4 segi, enggak bundar dulunya. Sudah banyak, airnya sudah banyak. Lalu bidadari 41 itu mungkin bidadari putri jin-jin itu. Akhirnya pada mandi sini. Jadi sewaktu baru sumur mengeluarkan air itu, yang mandi para bidadari 41 katanya. Jadi bukan bidadari yang di surga akhirat, bukan. Bidadari itu berarti bidadari jin-jin, putri-putri jin. Akhirnya pada mandi di sini 41. Akhirnya sesudah selesai mandi, lalu yang 40 terbang membawa busananya, yang satunya diumpetin ke Kiku Cirebon, ditendein batu, jadi nggak bisa terbang. Akhirnya sampai mau menangis. Lalu
ambilkan lagi, lalu diserahkan. Nih pakaian kamu, kata mbakku. Akhirnya ciluk buah, kata mbakku. Akhirnya kelawan ucapan ciluk buah, akhirnya diserahkan lagi. Akhirnya terbang lagi sama kawan-kawannya yang 41 itu. Mulanya sampai sekarang jadi orang Wanasaba ada logat bahasanya tuh ada buah ya. Jadi semenjak Kiku Cirebon waktu mengembalikan busana yang diumpetin dulu, akhirnya diberikan lagi ciluk buah, akhirnya namanya iya buah, begitu kata bahasa Wanasaba. Jadi sumur kerjaan ini sumur bikinannya ke Cirebon Girang semenjak masih hutan, belum ramai begini. Ini namanya Gunung Ciangkup namanya. Dulunya gunung. Sewaktu Kiku Cirebon lelakon waktu sudah di Gunung Merapi, dari mertuanya Seng dan Warsi itu akhirnya lalu pernah ke sini, di sini ditungguin sama sang yang nogo, nunggu-nunggu. Maksudnya sang nogo itu nunggu-nunggu Raden Walangsungsang datang ke sini beberapa puluh tahun. Maksudnya tuh belum datang-datang, artinya akhirnya sampai datang ke sini dari Gunung Merapi. Makbaroh sesepuh leluhur sesepuh Wanasaba Kidul, namanya Buyut Cindra namanya. Buyut Cindra itu semenjak dulunya ya orang yang menegakkan Islam, juga dengan berwibawa, ya mempunyai karomah besar juga. Ini namanya Buyut Cindra. Jadi Buyut Cindra itu banyak namanya tuh. Ada juga menamakan bahwa Ki Gede Wanasaba. Buyut Cindra itu ada. Buyut Cindra itu namanya Pangeran Singa Perjangga. Ada yang namanya Ki Gede Meningsi. Ada namanya Ki Gede Gaga. Jadi orangnya satu banyak namanya. Ini ukurannya namanya ukuran Buyut Cindra. Jadi termasuk ya anak-anaknya dari termasuk dari Tulaga. Jadi ini anaknya dari Tulaga. Ini lalu sampai Pangeran Tulaga, Buyut Cindra, lalu Buyut Abdul Jalil, Buyut Samsudin, Buyut Komarudin, Buyut Muhammad Badrun, lalu Buyut Nuruddin, Buyut Sadri. Jadi termasuk datuk saya. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.